Adik-adik peserta OSNK Geografi, kamu harus tahu bahwa setiap tahun soal ini pasti selalu keluar di OSNK Geografi, yang mana soalnya itu tidak terlalu sulit. Oleh karena itu, kamu harus mampu memanfaatkan peluang dengan baik agar skor yang kamu peroleh sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Khusus pada video pembahasan kali ini, kita fokuskan pada topik geografi kependudukan atau demografi. Empat topik ini pasti akan keluar di USNK Geografi. Kita mulai dari soal nomor satu. Di soal nomor satu ini adik-adik mengenai proyeksi penduduk double time. Jadi proyeksi penduduk double time itu kita memperkirakan atau menghitung di tahun berapa jumlah penduduk itu akan menjadi dua kali lipat. Nah, untuk menghitungnya, adik-adik silakan gunakan rumus proyeksi double time. DT sama dengan TA ditambah 70 per R. Nah, adik-adik ingat saja kalau proyeksi double time maka 70 dibagi dengan R. R itu pertumbuhan penduduknya per tahun, sedangkan TA itu tahun awalnya. Pada data sudah disediakan bahwa pertumbuhan penduduk itu per tahun sebesar 1,34. Berarti 70 dibagi dengan 1,34 tambah tahun awal. Tahun awalnya 2013. Nah, 70 dibagi dengan 1,34 sama dengan 52. Maka 52 tambah 2013 sama dengan 2065. Jadi jumlah penduduknya akan dua kali lipat pada tahun 2065. Jawaban yang E. Mudah ya adik-adik? Nah, sekarang kita ke soal tahun 2022. Pada tahun 2021 itu kan ada pandemi sehingga tidak ada OSN. Di tahun 2022 soal yang muncul pun juga sama adik-adik. Pada tahun 2023 soal yang sama muncul kembali adik-adik. Kita juga diminta memproyeksikan pada tahun berapa jumlah penduduk itu menjadi dua kali lipat. Maka untuk soal nomor 2 sama nomor 3 ini coba adik-adik kerjakan sendiri. Nanti hasil jawabannya silakan dituliskan di kolom komentar. Sekarang kita lihat soal tahun 2025. Soal yang sama juga kemuncul adik-adik mengenai proyeksi penduduk. Nah, bedanya kalau di tahun sebelumnya mereka mintanya dua kali lipat. Di tahun 2025 kemarin mereka mintanya 4 kali lipat. Kalau 4 kali lipat cara perhitungannya gimana? Sama dengan cara dua kali lipat adik-adik atau double time tadi. Kalau di double time atau di dua kali lipat itu konstantanya 70. Maka kalau 4 kali lipat konstantanya jadi 140. Berarti satu tahun itu konstantanya 35 adik-adik. Nah, bedanya lagi di tahun 2025 ini data pertumbuhan penduduk per tahunnya tidak disediakan. Maka akan kita hitung gimana cara menghitung persentase pertumbuhan penduduknya per tahun. Nah, adik-adik lihat di sini, karena krisis ekonomi yang signifikan terjadi penurunan populasi menjadi 620.000 jiwa. Namun berkat pemulihan ekonomi dan migrasi, populasi kota X kembali ke jumlah semula pada tahun 2003. Jumlah semula itu 850.000 jiwa adik-adik di tahun 1995. Berarti dari 620.000 ke 850.000 jiwa itu berapa persen terjadi pertumbuhan penduduknya? Nah, untuk menghitung persentasenya, maka 850.000 dikurang dengan 620.000 dibagi dengan 620.000 dikali 100%. Hasilnya 37%. Nah, 37% itu untuk pertumbuhan selama 8 tahun adik-adik. Dari 1995 ke 2003 itu 8 tahun. Sedangkan yang dibutuhkan itu data pertumbuhan penduduk per tahun. Selama 8 tahun tadi pertumbuhan penduduknya 37%, maka per tahunnya berapa? Tinggal dibagi 37 dibagi dengan 8 sama dengan 4,6. Maka per tahun pertumbuhan penduduknya 4,6%. Nah, tinggal kita masukkan saja angkanya adik-adik. Ini konstantanya sudah kita rubah jadi 140. R-nya itu 4,6, sedangkan tahun awalnya 1995. Nah, 140 dibagi 4,6 nilainya 30. 30 tambah 1995 sama dengan 2025. Jadi penduduknya akan berjumlah 4 kali lipat pada tahun 2025. Jawaban yang A.
Kalau diminta 6 kali lipat bagaimana adik-adik? Ya tinggal dirubah saja konstantanya. 1 tahun tadi kan 35. Maka kalau 6 kali lipat, ya tinggal 6 kali 35, 210 konstantanya. Jadi itulah soal mengenai proyeksi penduduk yang akan keluar di USNK 2026 adik-adik. Saya harap adik-adik bisa menghitung proyeksi penduduk, baik itu 2 kali lipat ataupun 4 kali lipat atau 6 kali lipat. Nah, sekarang kita beralih ke topik yang kedua dari geografi kependudukan mengenai dependensi rasio atau rasio ketergantungan. Dependensi rasio atau rasio ketergantungan itu maksudnya adik-adik berapa banyak penduduk usia produktif akan menanggung penduduk usia non-produktif. Usia non-produktif itu kan usia 0 sampai 14 atau besar dari 65 tahun. Mereka itu merupakan penduduk usia non-produktif, tidak mampu lagi bekerja sehingga mereka tidak memperoleh pendapatan. Jadi mereka itu bergantung kepada anak-anaknya yang bekerja, kepada saudaranya atau kepada orang tuanya yang masih produktif. Model soal dependensi rasio yang akan keluar ini dua saja adik-adik. Kalau nggak disuruh menghitung berapa angka dependensi rasionya, kalau nggak apa maksud dari angka yang kita hitung itu. Nah, kita lihat soalnya. Pada soal nomor 5 ini, kita diminta untuk menghitung berapa angka dependensi rasionya. Untuk menghitung dependensi rasio, maka adik-adik gunakan rumus penduduk usia non-produktif dibagi dengan penduduk usia produktif. Pada soal, penduduk usia non-produktif itu 30,75%. Maka sisanya sebesar 69,25% adalah penduduk usia produktif. Nah, tinggal adik-adik bagi saja 30,75 dibagi 69,25, 0,44 dikali 100 sama dengan 44. Jadi angka 44 ini adalah angka dependensi rasionya. Artinya apa 44 ini? Setiap 100 orang usia produktif, mereka akan menanggung 44 orang usia non-produktif. Jawabannya yang C. Kita beralih ke soal nomor 6 OSNK Geografi tahun 2023. Informasi publik yang disampaikan Badan Pusat Statistik memperkirakan bahwa tahun 2025 dependensi rasio penduduk Indonesia mencapai 48,4. Hal ini berarti bahwa mulai tahun 2025 itu apa yang terjadi? Nah, di sini angka dependensi rasionya 48,44. Artinya, setiap 100 orang usia produktif akan menanggung sebanyak 48 penduduk usia non-produktif. Mana jawabannya adik-adik? Ya, jawaban yang benar adalah yang C. Tiap 100 orang usia produktif harus menanggung 48 orang usia non-produktif. Mudah ya adik-adik? Nah, soal yang sama kembali muncul di tahun 2020. Sekarang adik-adik coba untuk menjawab sendiri soal nomor 7. Nanti hasil jawabannya silahkan dituliskan di kolom komentar. Akan kita bahas sama-sama nanti. Nah, untuk nomor 7 ini, pertama sekali adik-adik hitung dulu berapa DR-nya atau dependensi rasionya. Baru adik-adik bisa mengartikannya. Harap. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pembahasan soal yang bisa saya sajikan. Di lain waktu akan saya upload kembali soal apa saja yang akan muncul di OSNK 2026 itu.